Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat, terutama nikmat iman, Islam dan sehat walafiat. Salam serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Al-Fatih rahimakumullah. Dalam kesempatan ini insyaallah Bapak akan menyampaikan satu kisah teladan seorang pemimpin, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Dan di sini Bapak ditemani oleh teman-teman dari siswa-siswi Al-Fatih yang luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Dikisahkan di suatu negeri ada seorang khalifah yang bernama Sulaiman bin Abdul Malik. Pagi-pagi Khalifah Sulaiman merenung, berpikir, kira-kira siapa yang akan menggantikanku setelah aku tidak bertugas lagi sebagai khalifah? Dia berpikir, siapa kira-kira yang akan menggantikannya? Karena banyak sekali orang-orang yang potensial untuk dijadikan khalifah waktu itu. Akhirnya Khalifah Sulaiman mendapatkan satu nama, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Kata Sulaiman, wah, ini cocok. Umar bin Abdul Aziz itu cocok untuk menggantikanku sebagai khalifah. Karena dia adalah orang yang sangat zuhud, amanah, dan sangat cerdas sekali. Akhirnya dia memanggil pengawalnya. Pengawal! Siap tuanku. Sini. Hari ini kamu saya tugaskan untuk memanggil Umar bin Abdul Aziz untuk menghadapku sekarang juga. Baik tuan. Akhirnya pengawal pun langsung bergegas untuk memanggil Umar bin Abdul Aziz agar menghadap Khalifah Sulaiman. Hari itu juga, akhirnya bergegaslah sang pengawal kerajaan ini menuju kediaman Umar bin Abdul Aziz menggunakan kuda tentunya, karena jaraknya jauh. Akhirnya sesampainya di kediaman atau di rumah Umar bin Abdul Aziz, sang pengawal kerajaan, tok tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umar kaget. Loh, ada apa ini? Pagi-pagi sudah ada pengawal kerajaan ke rumahku. Kata pengawal, maaf tuan, Anda hari ini dipanggil untuk menghadap Khalifah Sulaiman. Kaget kan? Kaget. Umar kaget. Loh, ada apa? Pagi-pagi sudah dipanggil ke kerajaan, ke istana. Apa salahku? Kata Umar. Takut kan? Biasanya orang takut kalau tiba-tiba dipanggil presiden kan? Takutnya ada salah atau ada hal-hal yang penting. Ya. Baik, kata Umar, saya akan menghadap ke khalifah. Kamu duluan aja. Saya akan siap-siap, kata Umar. Siap-siap dulu. Akhirnya pengawal kerajaan pulang dulu dan Umar pun menyusul di belakang. Berangkatlah Umar bin Abdul Aziz ke kediaman atau ke istana kerajaan menghadap Khalifah Sulaiman. Sesampainya di kerajaan, langsung saja Khalifah Sulaiman mengatakan, wahai Umar, hari ini aku ada pengumuman penting buat kamu. Kata Umar, apa tuanku? Hari ini aku putuskan bahwa posisi kekhalifahan, posisi kepemimpinan kerajaan ini akan aku turunkan, akan aku serahkan kepadamu, wahai Umar. Umar pun kaget. Bukan senang Umar, bukan senang. Coba kalau hari ini orang dijadikan gubernur, dijadikan pejabat, pasti senang kan? Pasti senang. Kalau Umar bukan senang sama sekali. Dia langsung menunduk.
Ya Allah, Tuan, aku nggak sanggup. Aku nggak sanggup. Dengan badannya menggigil, muka pucat, rasa ketakutannya luar biasa. Itu Umar ketika diangkat menjadi khalifah. Aku nggak sanggup, Tuan, kata Umar. Terus kata Khalifah Sulaiman, tidak bisa. Ini sudah menjadi keputusanku. Keputusan khalifah tidak bisa kamu tolak, kecuali itu memang melanggar aturan-aturan syariah. Akhirnya Umar pun tidak bisa mengelak. Baiklah Tuanku, insya Allah aku akan menerima tanggung jawab ini. Dengan muka pucat dan masih menggigil, saking ketakutannya Umar bin Abdul Aziz menerima tanggung jawab sebagai khalifah. Akhirnya kata Sulaiman, wahai pengawal semuanya, hari ini aku umumkan bahwa khalifah di negeri ini akan digantikan oleh Umar bin Abdul Aziz. Mulai sekarang kalian siapkan istana, pakaian, semua perhiasan yang dibutuhkan oleh Umar bin Abdul Aziz dan keluarganya. Akhirnya para pengawalnya sibuk menyiapkan segala keperluan yang akan diberikan untuk Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah yang baru. Kata Sulaiman, wahai Umar, silahkan hari ini kamu pulang terlebih dahulu, sampaikan kabar ini kepada keluargamu, bahwa hari ini kamu telah menjadi khalifah yang akan menggantikan posisiku. Akhirnya Umar pun pulang dengan wajah lesu, dengan lemas badannya, tidak bisa ada gairah, karena itu adalah tanggung jawab yang sangat besar bagi Umar bin Abdul Aziz ketika menerima amanah sebagai khalifah. Sesampainya di rumah, tok tok tok, assalamualaikum, dibuka sama istrinya. Waalaikumsalam, suaranya lembut istrinya. Waalaikumsalam. Kaget, istrinya kaget. Kenapa? Begitu nyampe rumah, Umar bin Abdul Aziz menangis sejadi-jadinya. Dia menangis karena diangkat menjadi khalifah. Istrinya kaget. Ada apa suamiku? Ada apa? Apa yang terjadi? Kamu diapain sama khalifah? Kalau bahasa kita gitu kan. Begini istriku, aku hari ini diangkat menjadi khalifah, menggantikan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Hah? Kata istrinya kaget juga. Bukankah itu posisi yang bagus? Kenapa kamu harus menangis? Aku tidak sanggup untuk mengemban ini. Aku tidak sanggup, ini terlalu berat bagiku, kata Umar bin Abdul Aziz. Terus istrinya menjawab lagi, loh, bukankah semua orang menginginkan posisi ini? Semua orang pasti pengen jadi khalifah, jadi pemimpin dengan fasilitas negara yang mewah. Wahai istriku, aku tidak sanggup. Aku hari ini dijadikan penguasa di negeri ini. Apa yang aku ingat? Aku mengingat orang-orang miskin di luar sana, orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang sakit dan tidak mampu untuk membeli obat, orang yang dalam keadaan tertindas, tidak ada perlindungan dari pemerintah. Aku harus bertanggung jawab atas semua itu. Aku pasti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku pasti tidak akan bisa menjawabnya ketika kau ditanya, karena itu pasti akan sangat berat. Segala pembelaanku di hadapan Allah, aku takut tidak akan berguna lagi, karena banyak warga negara yang hak-haknya tidak terpenuhi. Di sela-sela pembicaraan Umar dengan istrinya, tiba-tiba ada yang ngucapin salam dari luar. Assalamualaikum. Siapa itu? Kata Umar. Waalaikumsalam. Pas dilihat ternyata ada pengawal kerajaan dengan rombongannya yang sangat banyak. Kaget Umar. Wahai pengawal, ada apa ini? Kata pengawal, maaf tuanku, ini aku bawakan barang-barang untuk Anda dan keluarga. Ada pakaian, perhiasan, dan semua yang dibutuhkan oleh khalifah dan keluarganya. Kata Umar, Masya Allah, aku tidak membutuhkan itu. Aku tidak butuh. Kata Umar, silahkan
kamu bawa kembali. Kamu bawa kembali barang-barang ini, kamu lelang dan infakkan untuk perbendaharaan negara, untuk kas negara. Diberikan semuanya. Jadi semua barang-barang berharga, pakaian mewah, perhiasan untuk istrinya, pakaian untuk anak-anaknya, semua perlengkapan rumah tangga ada di situ, semua ditolak Umar. Ditolak, semua suruh kembalikan lagi, kembalikan untuk kas negara. Masya Allah. Akhirnya dan pengawal pun mengatakan, baik tuanku, tapi tuan, istana sudah siap untuk dipakai, istana sudah siap untuk ditempati, kata pengawalnya. Kata Umar, tidak, aku akan lebih memilih tinggal di rumahku yang sederhana daripada aku tinggal di istana yang mewah. Akhirnya pengawal pun dipersilakan untuk kembali membawa barang-barangnya dan kembali ke kerajaan. Umar pun kembali dengan istrinya dan keluarganya. Akhirnya Umar menyampaikan kepada keluarganya, wahai istriku dan anak-anakku, hari ini ayahmu, suamimu dijadikan penguasa di negeri ini. Tetapi aku menginginkan semua fasilitas negara, apapun itu, tidak boleh anak-anakku pakai, tidak boleh istriku pakai. Semua kembali ke negara. Kita hidup secara sederhana. Sahabat Al-Fatih yang dirahmati Allah, akhirnya Umar dan keluarganya sekalipun dalam posisi yang memang jadi khalifah, jadi pemimpin di negeri itu, tapi Umar dan keluarganya hidup secara sederhana. Bahkan Umar bin Abdul Aziz tidak punya karpet mewah untuk di rumahnya. Ketika sholat pun langsung ke lantai, tidak punya sejadah untuk sholatnya. Itu saking sederhananya Umar bin Abdul Aziz. Jadi mulai bekerja sebagai khalifah dalam keadaan sederhana, tetapi dedikasinya terhadap negeri luar biasa. Semua fasilitas di negeri itu dilengkapi. Kesehatan dilengkapi. Keadilan ditegakkan seadil-adilnya untuk warga negaranya. Jadi tidak ada waktu sedikit pun Umar bin Abdul Aziz yang tidak memikirkan umatnya, yang tidak memikirkan warga negaranya. Jadi begitu luar biasa Umar bin Abdul Aziz. Ya, jadi ketika kita berbicara tentang pemimpin, seorang pemimpin, Umar bin Abdul Aziz lah seorang pemimpin teladan yang patut kita contoh, patut kita tiru, patut kita baca sejarahnya. Kenapa? Karena setiap pemimpin atau setiap warga negara pasti akan merindukan seorang pemimpin seperti Umar bin Abdul Aziz. Sahabat Al-Fatih yang dirahmati Allah, dari kisah singkat tadi tentunya kita pasti bisa mengambil hikmah keteladanan dari Umar bin Abdul Aziz. Kira-kira siapa yang tahu apa sih keteladanan yang bisa kita contoh, kita ambil contoh dari Umar bin Abdul Aziz? Siapa yang bisa jawab? Azika, silakan. Seorang khalifah, dia tidak haus akan jabatannya dan dia rela menggunakan hartanya untuk kemakmuran negerinya. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih Azika. Satu lagi coba, bisa, silakan. Beliau memiliki sifat zuhud atau walaupun beliau adalah seorang khalifah, namun beliau tidak haus akan harta kekayaan atau tidak mau bermewah-mewahan. Mantap, luar biasa, terima kasih. Sahabat Al-Fatih yang luar biasa, itulah tadi kisah singkat dari Umar bin Abdul Aziz. Mudah-mudahan kita semua bisa meneladani sifat-sifat yang luar biasa dari Umar bin Abdul Aziz tadi. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Al-Fatih yang dirahmati Allah, terus ikuti program Ramadan di channel YouTube Al-Fatih TV. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.